bi surati Yasin sabahan wa masaan. Atas engkau bi surati Yasin, membaca surah Yasin sabahan, pagi, wa masaan, dan petang. Hadis yang kita baca bersama ini menunjukkan tentang keutamaan membaca surah Yasin. Surah Yasin, surah urutan ke-38, ayatnya 83. Urutan ke-38 ayatnya ada 83. Agak unik ya. Suratnya surat ke-38, jumlah ayatnya 83. Surat yang menjadi bacaan kita umat Islam dalam setiap momen, seperti selamatan, syukuran, tempatin rumah baru, baca surah Yasin enggak? Baca ya. Surah Yasin kita baca. Besok mau ngawinin anak, malamnya selamatan, baca surah Yasin enggak? Apa baca Al-Baqarah? Hah? Yasin apa Al-Baqarah? Yasin kita baca. Nyunatin anak, selamatan, bacanya Al-Baqarah apa Yasin? Yasin lagi kita baca. Nempatin rumah, baca surah Yasin. Mindahin rumah, ada nggak acara mindahin rumah? Ada ya. Jadi dalam setiap momen, setiap kegiatan umat Islam mengadakan acara syukuran, selamatan, yang dibaca di antaranya yang menjadi rutinitas bacaan umat Islam adalah membaca surah Yasin. Saban malam Jumat kita baca surah Yasin. Selain tentu surah Al-Kahfi ya. Yasin dibaca, Al-Kahfi dibaca. Ini menunjukkan bahwa memang surah Yasin itu punya keistimewaan, memiliki keutamaan dan fadilah yang demikian besar, sehingga para alim ulama, para satid, para tuan guru, para orang tua kita dahulu menganjurkan kita untuk banyak-banyak membaca surah Yasin tanpa mengurangi fadilah dan keutamaan surat-surat lainnya. Sebab dalam Al-Quran bukan cuma surah Yasin adanya, tapi 113 surah lain juga memiliki keutamaan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadirin punya banyak nama, punya banyak sebutan, punya banyak gelar. Satu di antaranya beliau disebut dengan Yasin. Yasin itu nama lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahunya dari mana? Ya kan, kalau kita lagi sholawatan kita sebut itu sholawat badar. Bunyinya apa sholat badar? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Yasin itu berarti nama lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam atas engkau wahai Rasul, utusan Allah. Salawat dan salam atas engkau wahai kekasih Allah. Salawat dan salam atas engkau wahai Taha. Salawat dan salam atas engkau wahai Yasin. Berarti Yasin, Taha, Habibullah, Rasulullah, Nabiullah, itu nama-nama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan beliau. Kita dianjurkan oleh beliau yang nama lainnya adalah Yasin. Untuk apa? Untuk banyak-banyak membaca surah Yasin. Kapan? Sobahan wa masaan. Pagi dan petang.
Bukan malam Jumat doangan kita baca surah Yasin. Bukan waktu tahlilan doang kita baca surah Yasin. Bukan waktu selamatan doang, Bu, kita baca surah Yasin. Bukan waktu acara syukuran aja, Pak, kita baca surah Yasin. Sobahan wa masaan. Itu anjuran dari Nabi. Pagi dan petang kita membaca surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab memerintahkan kita untuk banyak berzikir kepada Allah pagi dan petang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah engkau berzikir kepada Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah, pujilah Allah, sucikan Allah pagi dan petang. Ini ayatnya. Sabahan wa masaan, bukratan wa asila. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah pagi dan petang. Dan afdhalul dzikri, sebaik-baik berzikir kata Nabi, tilawatul Quran. Zikir yang terbaik menurut baginda Rasul dalam sebuah hadisnya adalah membaca Al-Quran. Di antara surah yang ada dalam Al-Quran yang bagus untuk menjadi zikiran kita adalah membaca surah Yasin. Dalam sebuah kitab tafsir surah Yasin yang ditulis oleh Syekh Hamamizadah, beliau banyak mengutip keutamaan dari membaca surah Yasin. Kata beliau dalam sebuah hadis yang beliau kutip, qala alaihi salam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'an 10 marrat. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang dikutip dalam kitab tafsir ya surah Yasin karya Syekh Hamamizadah, inna likulli syai'in qalban. Sungguh pada tiap-tiap sesuatu ada jantungnya, ada hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, dan jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Badan kita di dalamnya ada jantung. Nah, jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Siapa saja yang membaca surah Yasin, maka Allah mencatatkan untuknya pahala membaca Al-Quran 10 kali, Pak. Kita baca surah Yasin dengan bacaan yang baik dan benar, dengan bacaan yang tartil, mengikuti bacaan ustadz-ustadzah kita yang mimpin pembacaan surah Yasin dengan tertib, dengan bertajwid, dengan khusyuk, dengan mantap, kita akan mendapatkan pahala membaca Al-Quran 10 kali khatam. Coba itu, membaca Al-Quran 10 kali. Masya Allah, luar biasa ya keutamaan membaca surah Yasin. Maka ustadz kita, ustadzah kita memimpin pembaca surah Yasin dengan bacaan yang mantap supaya jamaahnya bisa mengikuti dengan baik. Sebab sekali kita membaca surah Yasin, Allah ganjar, Allah berikan kepada kita pahala membaca Al-Quran 10 kali. Maka tolong ketika kita membaca surah Yasin, kita baca dengan tartil, kita baca dengan bertajwid, jangan main dulu-duluan. Kita ikutin bacaan ustadz kita dengan tempo yang sedang, jangan terburu-buru, supaya bacaan kita satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan karena dibacanya itu Al-Quran,
dengan bacaan yang bertajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah olehmu Al-Quran dengan setartil-tartilnya, dengan menerapkan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Ya-nya dibaca 2 harokat, sin-nya dibaca 6 harokat. Hati-hati Bapak Ibu, jangan ketukar. Jangan ya-nya yang 6, sin-nya yang 2. Atau hati-hati juga ketika kita membaca surah Yasin, tapi yang dibaca terjemahan Latinnya. Itu kan kita kalau pengen baca surah Yasin kan dibagi itu buku-buku surat Yasin. Itu kan ada terjemahan Latinnya tuh. Hati-hati tuh. Kadang tertulis gini, Yasin tapi tertulis ya asin. Ya asin. Ya asin. Tuh kalau baca terjemahan Latinnya, makanya kudu ngaji langsung sama guru Al-Qur'an kita. Kalau ada huruf-huruf yang menjadi awal surah seperti Yasin, Alif Lam Mim, Ha Mim, Shad, Qaf, Nun, Kaf, Ha Ya Ain Shad, itu cara bacanya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Panjangkan 2 harokat kalau tandanya fathah berdiri. Fathah berdiri, fathah tegak, itu namanya aliful shaghirah, alif yang kecil. Seperti Yasin, ya-nya 2 harokat, tandanya fathah berdiri. Sin-nya itu tandanya seperti alis atau tanda seperti bendera. Maka yang bertanda seperti alis atau seperti bendera, itu berarti panjangnya 6 harokat. Panjangnya 6 harokat. Dalam ilmu tajwid, yang 2 harokat namanya mad tabi'i harfi, yang 6 harokat namanya mad lazim. Mad lazim harfi mukhaffaf atau mad lazim harfi mutsaqqal. Nah, Yasin ya-nya 2 harokat mad tabi'i harfi, sin-nya 6 harokat mad lazim mukhaffaf harfi. Panjangkan 6 harokat. Hamim sama, haknya 2, mim 6 harokat. Nah, huruf-huruf pembuka surat seperti surah Yasin ini, cara membacanya selain panjang 2 harokat kalau tandanya fathah berdiri, 6 harokat kalau tandanya seperti alis yang melengkung. Cara bacanya juga yang lain, ketentuannya adalah bacalah seperti kita menyebut nama hurufnya. Seperti menyebut nama hurufnya. Ini huruf apa? Huruf ya, berarti bacanya ya. Ini huruf apa? Huruf sin, maka bacanya sin. Begitu seterusnya. Ini ilmu seperti ini hadirin rahimakumullah, kalau tidak kita pelajari langsung kepada guru-guru Al-Quran kita, seperti di Masjid Darul Falah ada pengajian tahsin Al-Quran, kita ikutin supaya bacaan Quran kita baik dan benar. Sebab membaca awal surat seperti Yasin ini hadirin rahimakumullah, kalau nggak tahu ilmunya, ketika membaca huruf-huruf seperti ini, bisa jadi dia bacanya Yasa, Hama. Awal surah Al-Baqarah dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alama. Coba itu. Kahaya aso. Nun dibacanya na. Padahal cara membacanya seperti kita menyebut nama hurufnya. Alif ya alif, lam ya lam, mim ya mim. Kembali kepada surah Yasin. Bahwa kalau kita membaca surah Yasin dengan bacaan yang tartil, sekali kita membaca surah Yasin, Allah berikan ganjaran pahala membaca Al-Quran 10 kali. Dalam hadis yang lain hadirin rahimakumullah, Rasulullah menyatakan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qara'a surat Yasin wa Taha, membaca surah Yasin dan surah Taha qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfai amin. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membaca surah Yasin dan surah Taha sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah membaca surah Yasin dan Taha
bi alfai amin. 2000 tahun, Pak. Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah baca itu surah Yasin dan surah Toha. Berapa lama? 2000 tahun Allah membaca surah Yasin dan surah Toha. Jadi menunjukkan keutamaan surah Yasin. Dan ini diamalkan oleh para orang tua kita dulu. Sebelum membangun rumah, sebelum bikin kontrakan, dibaca terlebih dahulu Al-Quran. Di antaranya membaca surah Yasin. Buktinya, waktu sudah membangun itu pondasi rumah, kemudian kusen-kusennya juga udah dipasang, ditaruh tuh di atas atap rumahnya yang sebelum jadi, segala buah-buahan, kemudian diadakan acara selamatan. Yang dibaca surat apa? Surah Yasin. Ini ngamalin hadis ini. Sebelum pembangunan itu dilanjutkan, terlebih dahulu orang tua kita ngajak kita untuk selamatan membaca surah Yasin, supaya rumah yang ditempatin berkah, kontrakan yang ditempatin berkah, bangunan yang ditempatin berkah. Ini keutamaan surah Yasin. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'ani illa Taha wa Yasin wa surat Ar-Rahman." Kata Nabi, sesungguhnya penduduk surga tidaklah mereka membaca sesuatu dari Al-Qur'an kecuali membaca surah Toha, surah Yasin, surah Ar-Rahman. Berarti bacaan penduduk surga adalah Toha, Yasin, dan surah Ar-Rahman. Kemudian ada lagi sabda Nabi, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma surah Yasin wa huma fi sakaratil maut nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyratu amlak. Kata Nabi, apabila seorang muslim laki-laki ataupun muslimah dibacakan kepada keduanya surah Yasin, saat keduanya baik muslim laki-laki ataupun perempuan sedang sakaratul maut, dibacakan kepadanya surah Yasin, nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyratu amlak. Turun atas keduanya, laki-laki atau perempuan yang sedang sakaratul maut, dibacain surat Yasin, turun atas mereka berdua bi'adadi kulli harfin, pada setiap bilangan huruf surah Yasin Allah turunkan 10 malaikatnya. Surah Yasin itu hurufnya ada berapa? Ada 3000 huruf. Ini berdasarkan keterangan Asy-Syaikh Nawawi Al-Banti dalam kitabnya Murah Labid. Jadi Yasin itu hurufnya ada 3000. Satu huruf Allah turunkan 10 malaikat. Berarti kalau 3000 huruf, 3000 kali 10, berapa? 30.000 apa 300? Ya udah segitu ya. Banyak benar itu malaikat Allah turunkan sebab kita membaca surah Yasin. Jadi turun ribuan malaikat sebab kita membaca surah Yasin. Kita peruntukkan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakaratul maut. Kita bacain surah Yasin, fadilahnya menyebabkan turunnya ribuan malaikat. Masya Allah. Untuk apa itu malaikat turun kepada orang yang sedang sakaratul maut yang dibacain surat Yasin? Mereka yaqumuna baina aydihima. Mereka turun, kemudian mereka berdiri bersaf-saf, sufufan, mereka berdiri bersaf-saf. Yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma. Mereka para malaikat mendoakan orang yang sedang sakaratul maut itu, memohonkan ampunan untuk orang yang sedang sakaratul maut itu gara-gara dibacakan surah Yasin. Wasyiduna ghuslahuma, menjadi saksi dari proses pemandiannya. Wa yattabi'una janazatahuma, dan ikut mengantarkan jenazah itu sampai ke pemakamannya.
Luar biasa keutamaan surah Yasin. Gak main-main ini. Masya Allah. Gak salah orang tua kita, kiai kita, guru kita membiasakan kita, mengajak kita untuk membiasakan membaca surah Yasin. Tuh. Alaika bi surati Yasin sobahan wa masaan. Atas engkau membaca surah Yasin pagi dan petang yang memiliki banyak keutamaan dan fadilah. Dalam hadis ini disebutkan fadilah yang lain. Fa inna man qara'aha, maka sesungguhnya siapa yang membaca surah Yasin, kadzalika kana fi amanillah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi tadi, pagi dan petang. Pagi kita baca surah Yasin, sore kita baca surah Yasin, habis sholat subuh. Kalau kita tidak menghadiri taklim seperti sekarang, kita baca surah Yasin. Sorenya kita baca surah Yasin. Kata Nabi, siapa saja yang membaca surah Yasin pagi maupun petang, kana fi amanillah, dia dalam keamanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam bala, penyakit maupun musibah. Luar biasa Bapak Ibu. Semoga dengan penjelasan ini kita semakin mantap ya untuk merutinkan diri kita membaca surah Yasin. Luar biasa. Pagi kita baca surah Yasin, maka dari pagi sampai sore kita dalam pengamanan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sorenya kita baca, maka dari sore sampai pagi kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah ada orang yang ngamalin surat Yasin dibaca setiap hari sampai 41 kali, Pak. 41 kali membaca Yasin. Ini bukan baca Yasin 41 kali begini ya. Yasin, 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 Yasin. Bukan begitu ya. Baca dari ayat pertama sampai ayat ke 83. Ini kayaknya yang hadir udah hafal Yasin semua nih kayaknya ya. Kayaknya tenang banget gitu ya. Dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Itu udah hafal banget tuh. Ayat pertama sama ayat yang terakhir tuh hafal banget udah. Bismillahirrahmanirrahim. Pas mau akhir tuh ikut kencang dah tuh. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Terusannya Subhanalladzi biyadihi malakutu wa ilaihi. Luar biasa. Di luar kepala semua di surah Yasinnya. Paling enggak awal sama akhir ya. Paling enggak. Masya Allah. Nah ini penjelasan tentang keutamaan surat Yasin untuk menegaskan kepada kita. Kalau ada orang yang berkata, ngapa sih Yasin mulu? Bentar Yasin, kayak ada surat lain aja. Nih keutamaannya. Ya Alhamdulillah kalau kita tahlilan, kita baca surat Yasin. Cuma 83 ayat. Coba kalau anjurannya, bacalah surah Al-Baqarah. Coba itu. Kita tahlilan nih, mulainya jam 8. Bacanya surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai terakhir. Jam berapa kelar itu? Alhamdulillah. Hanya kita syukuri, kita amalkan. Pasti di dalam apa yang dijelaskan oleh Nabi, ada hikmah, ada pelajaran, ada manfaat, ada maslahat. Jadi wiridan orang-orang tua kita. Baca surat Yasin pada apal banget baca surat Yasin. Kalau lagi tahlilan tuh, kalau kita kumpul tahlilan sama aki-aki, sama nenek-nenek, ya, sesepuh, itu nggak pegang Al-Quran lagi udah. Rata-rata udah jadi apa wiridan harian. 41 kali kita rutinkan mengamalkan surah Yasin, jaminannya nih Pak, kata yang udah ngamalin nih, jaminannya kita jadi orang kaya raya. Ibu pengen kaya raya, Bu? Baca surat Yasin setiap hari 41 kali. 41 kali. Itu pun sekali duduk, Pak. Sekali duduk 41 kali coba.
Kalau kita ngamal itu sekali duduk baca surat Yasin 41 kali. Itu yang udah ngamalin biasanya dari apa? Dari habis sholat Isya, kelarnya menjelang subuh, kelar. Itu kalau dirutinkan, kata yang sudah mengamalkan, menjadi orang yang kaya raya. Dalam satu kitab namanya kitab I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Syatta, itu ada keterangan dari beliau bahwa beliau pernah bermimpi, yang dalam mimpinya para ahli kubur itu berebutan untuk mendapatkan pahala bacaan surah Yasin. Dalam mimpi Syekh Abu Bakar Syatta, beliau melihat para ahli kubur, orang yang sudah pada meninggal dunia, berebutan untuk mendapatkan pahala bacaan surat Yasin. Saat mereka semuanya pada berebutan, Syekh Abu Bakar Syatta melihat ada seseorang yang enggak ikut berebutan. Dia nyantai aja. Yang lain pada berebutan, ini kagak. Dia nyantai aja begitu. Nyantai. Selesai mereka pada berebutan, Syekh Abu Bakar Syatta dalam mimpinya bertanya kepada orang itu, Tuan, saya lihat Tuan enggak ikut berebutan kayak yang lain dah. Yang lain pada berebutan, Tuan diam-diam aja, anteng-anteng aja. Emang ngapa kagak ikut berebutan kayak yang lain? Jawab orang ini, saya udah dapat kiriman pahala surat Yasin dari anak saya yang rutin baca surat Yasin, jadi saya nggak ikut berebutan kayak yang lain. Tuh Bapak Ibu, kalau kita selalu membacakan surah Yasin buat almarhum almarhumah ayah anda kita, atau ibunda kita, atau engkong kita, anggota keluarga kita, kita bacakan surat Yasin, maka di alam kuburnya, di alam barzahnya, saat orang-orang yang sudah pada meninggal itu berebutan untuk mendapatkan pahala surat Yasin, itu orang tua kita anteng-anteng aja karena selalu mendapatkan kiriman pahala surat Yasin dari kita, anaknya yang masih hidup. Ini keterangan dalam kitab I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Syatta. Jadi biar makin mantap Pak kita ngamalin surat Yasin, bahwa apa yang diwariskan oleh para orang tua kita dulu untuk membaca surat Yasin, terutama di malam Jumat, itu memang banyak keutamaan, banyak fadilah, banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Jangan kita pertentangkan antara Al-Kahfi dan Yasin ya. Malam Jumat kita baca Al-Kahfi, Yasin salah. Yasin Al-Quran, Al-Kahfi Al-Quran. Yang biasa baca surat Yasin, lanjutkan membaca surat Yasin. Kalau mau tambah dengan Al-Kahfi. Yang biasa baca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Kahfi. Oh Yasin kayaknya masih kepanjangan, apalagi Al-Kahfi. Saya baca kulhu aja dah, baca kulhu semampu kita. Yang penting jangan kita lewatkan malam spesial malam Jumat itu, kecuali kita memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah. Demikian penjelasan Nabi tentang keutamaan membaca surah Yasin. Selanjutnya, qala Nabi alaihi salatu wassalam. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali wahai Ali, man qara'a suratal hasyri kulla lailatin kafa syarrad dunya wal akhirah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa saja yang membaca surah Al-Hasyr, siapa saja yang membaca surah Al-Hasyr, kulla lailatin setiap malam, kafa syarrad dunya wal akhirah, maka orang itu akan dijauhkan, akan dijaga, akan dihindari syarrad dunya wal akhirah, terkena keburukan dunia dan akhirat. Siapa yang rutin membaca surat Al-Hasyr di malam harinya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka dia akan terhindar dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Masya Allah. Surat Al-Hasyr, surat ke-59. Jumlah ayatnya 24. Nah ini kita jadi punya alternatif. Nggak baca surat Yasin, nggak baca surat Al-Kahfi, saya pengen baca surat Al-Hasyr. Ternyata surat Al-Hasyr memiliki keutamaan yang istimewa juga. Ya. Apa keutamaan yang Rasulullah jelaskan? Kalau kita rutin membaca surat Al-Hasyr dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir setiap malam, umpama sebelum kita tidur atau sehabis sholat isya, kita baca itu surat Al-Hasyr yang jumlah ayatnya hanya 24 ayat, kita baca, maka kita akan terhindar dari keburukan dunia dan keburukan akhirat, dari musibah, dari bala, dari penyakit, dari kebangkrutan, dari kesulitan ekonomi. Baca itu surat Al-Hasyr. Awal suratnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit maupun apa yang di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan fi'il madhi menunjukkan bahwa apa yang di langit dan bumi pasti bertasbih kepada Allah. Sebuah penegasan. Wa huwal azizul hakim, dan Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Hasyr 24 ayat rasanya masih kebanyakan. Rasanya masih kebanyakan. Dan orang kalau dikasih amalan nih, kalau dikasih amalan pengennya yang dikit ya. Benar nggak? Pengennya yang dikit gitu. Kiai, ini saya pengen dapat pekerjaan yang bagus nih. Rezekinya biar berkah, apa yang saya amali? Baca dah selawat. Kiainya kan udah benar tuh kasih tuh, baca selawat. Nanya lagi, berapa kali Kiai? 1000 kali. Lah banyak benar Kiai. Tadi nanya berapa kali. Makanya nggak usah nanya. Baca selawat, ya udah kita amalin selawat. Kalau kagak disebut angkanya berarti ya semampu kita sebanyak-banyaknya. Ini nanya lagi berapa kali Kiai? 1000 kali. Lah banyak ya 1000 kali. Katanya pengen rezekinya berkah, urusannya gampang. Amalin 1000 kali. Emang nggak bisa cepet Kiai? Ya udah, nawar, ya udah 100 dah, amalin. Ini Al-Hasyr, tadi surat Yasin 83, kebanyakan 83 kayaknya. Surat Al-Hasyr amalin 24 ayat. Ya, saya potongannya baru baca ayat 2 ayat aja mata udah kriap-kriap. Beda kalau nonton bola mah. Ya, kalau nonton bola mah tegar bener, ya ampun. Itu Korsel bisa menang ya lawan Portugal, hebat ya. Luar biasa. 2-1 ya. Semalam Belanda berapa Belanda? Hah? 3-1. Ya salah. Berarti lolos ya. Berarti ada 2 negara Asia ya yang masuk 16 besar ya. Jepang sama Korsel ya. Luar biasa. Hebat ini. Apa? 3 Persija sama Persija. Ya, surat Al-Hasyr 24 ayat kebanyakan masih. Ya sudah, kalau 24 ayat masih terlampau banyak, masih dirasa banyak, baca 3 ayat yang terakhir, Bu. Baca Pak 3 ayat yang terakhir. Please jangan ditawar-tawar lagi.
83 ayat kebanyakan. Ya udah, Al-Hasyr 24 ayat. Tadi kan surat Yasin pagi dan sore tuh. Ya, surat Yasin pagi dan sore 83 ayat, 83 ayat kebanyakan. Gak kuat nih kayaknya ngamalin surat Yasin nih pagi dan sore 83 ayat. Ya sudah, malam aja dah. Yasin juga? Enggak, surat Al-Hasyr aja. 24 ayat ya. Ini baru ayat 2 ayat udah muak mulu. Ya udah, minimal 3 ayat yang terakhir. Kapan bacanya? Sehabis sholat subuh baca 3 ayat yang terakhir. Diawali dengan isti'adah 3 kali. A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. 3 kali kita baca. Selanjutnya wallahul ladzi la ilaha illahu 'alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul bari'ul wirulahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal. Itu keistimewaannya. Ayat yang pertama diakhiri wa huwal azizul hakim, ayat yang terakhir pun diakhiri wa huwal azizul hakim. Baca tiap pagi habis sholat subuh, diawali isti'adah 3 kali, baca 3 ayat yang terakhir itu. Keutamaannya sama. Kita akan dijauhkan dari bala musibah penyakit. Kita akan dijaga dari segala keburukan. Kita akan mendapatkan jaminan dari Allah. Dan luar biasanya nih berdasarkan kitab Al-Itqan yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwa kalau kita rutin membaca 3 ayat yang terakhir setiap pagi, diawali dengan isti'adzah 3 kali, Allah turunkan 70.000 malaikatnya menjadi pelindung kita. Menjadi pelindung kita, mengawal kita, mendampingi kita. 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan andai kata kita meninggal dunia sehabis membaca 3 ayat yang terakhir surah Al-Hasyr yang diawali isti'adzah 3 kali, meninggal itu orang, dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Masya Allah, luar biasa. Yasin pagi dan petang 83 ayat. Nggak sanggup, Al-Hasyr malam aja 24 ayat. Kagak kuat juga. Ya udah, 3 ayat yang terakhir setiap pagi diawali isti'adzah 3 kali. Tolong jangan ditawar-tawar lagi. Ini udah tinggal 3 ayat. Semuanya ada rujukannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Secara istiqomah kita amalkan satu persatu, Bapak Ibu. Kebaikan dan keutamaan, manfaat dan maslahat itu akan Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal